Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dari mata kuliah pengantar ilmu hukum. Ini merupakan pembahasan dari bab pembentukan dan pengisian kekosongan hukum. Jadi pada bab ini akan saya paparkan bagaimana melakukan penafsiran atas sebuah aturan, lalu bagaimana membentuk hukum seandainya belum ada pengaturannya. Setiap hukum itu bentuknya abstrak, jadi maksudnya adalah umum. Kemudian setiap hukum itu sifatnya pasif. Jadi seandainya tidak ada sebuah peristiwa, tidak akan ada akibat hukum yang bisa dikenakan. Nah, rekan-rekan pendengar kuliah online, untuk itu butuhlah stimulasi jelas, butuhlah peristiwa agar bisa diterapkan aturan ini. Masalahnya kalau kejadiannya sudah ada, aturannya sudah ada, itu akan relatif mudah. Tapi bagaimana kalau ternyata untuk sebuah peristiwa ini aturannya dianggap belum jelas, belum pasti, bisa jadi. Maka untuk itu dibutuhkanlah interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Selanjutnya adalah penemuan hukum. Penemuan hukum ini berbeda dengan konstruksi. Ketika konstruksi ini ada peristiwa namun aturannya belum jelas, maka butuh ditafsirkan lebih jauh. Nah, kalau penemuan hukum, aturan ini dianggap belum ada. Ini biasanya digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dan tentu saja ketika dalam hal berperkara, maka sifatnya ini akan praktikal sesuai dengan kondisi kasus-kasus yang dihadapi. Jadi penemuan hukum ini tentu saja tidak bisa digunakan dengan seenaknya. Berikutnya saya akan memaparkan penafsiran yang berdasarkan modul dari Universitas Terbuka. Yang pertama adalah gramatikal. Gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling dasar digunakan, di mana diartikan menurut tata bahasa. Selanjutnya adalah penafsiran autentik, di mana yang dimaksudkan adalah penafsiran ini digunakan pendekatannya atau dicari tahu sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang. Penafsiran historis itu yang perlu ditelaah adalah bagaimana sejarah dari pembentukan undang-undangnya. Penafsiran sistematis memiliki makna bahwa dalam menerjemahkan sebuah aturan tidak bisa hanya melihat kepada satu aturan atau undang-undang saja. Perlu lebih menyeluruh. Ada beberapa undang-undang bisa jadi yang perlu dikaji untuk sampai pada sebuah kesimpulan penafsiran dari sebuah permasalahan. Perjanjian komparatif adalah bagaimana membandingkan aturan, terutama dari perjanjian internasional. Penafsiran futuristik adalah penafsiran yang kita berpedoman kepada aturan dari undang-undang yang belum disahkan. Penafsiran nasional memiliki makna bahwa ditafsirkan ini berdasarkan aturan yang berlaku di negara tersebut. Penafsiran teleologis, penafsiran dengan cara mengingat maksud dan tujuan dari pembentukan undang-undang. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas arti katanya. Maksud kata ini juga di luar ilmu hukum, jadi multidisiplin ilmu. Penafsiran restriktif memiliki makna membatasi penafsiran pada bahasa saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romi Muhammad Ramdhani kali ini di kuliah online.
menambahkan notulen rapatnya, catatan-catatan rapatnya, sehingga bisa dipahami bahwa misal asas monogami tidak mutlak itu karena monogami untuk yang Kristen, yang menganut KUH Perdata misalnya. Sedangkan untuk yang Islam ada aturan tersendiri. Poin dari sini, secara sempit, bagaimana kita menemukan apa kehendak dari pembuat undang-undang. Lalu, secara luas, ngambil contoh. Ini ada 2 contoh. Ini dari KUH Perdata, ada pasal 1459 dan pasal 1460. Saya baca yang 1459 ya. Ada hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan. Jadi hak milik, sekali lagi, barang yang dijual nggak pindah ke pembeli kalau barang itu belum diserahkan. Tapi di sisi lain, pasal 1460, sejak adanya pembelian, barang itu jadi tanggungan pembeli meskipun penyerahan yang belum dilakukan. Nah, ketika kita membaca ini, kita memahami bahwa ada risiko dari pembeli. Lah, barang yang belum diserahin ke gue gitu, kenapa dia resikonya udah ada di saya gitu sebagai pembelinya? Padahal kerusakan bisa terjadi sebelum barang ada sampai di sana. Ketika kita memahami dari sejarah kenapa ini terjadi, ternyata kita pahami dari sejarah kode sivilnya dari Perancis. Jadi kan undang-undang dari kita banyak berasal dari Belanda. Belanda mengadopsi dari kode sivil dari Perancis. Ada turun-temurun aturan yang dari masing-masing negara ada proses untuk membuat aturan sendiri sesuai dengan hasanah dari negaranya. Oke. Nah, kembali ke 1459 dan 1460. Dari sini kan bisa diartikan 1460 ini menjadi merugikan pembeli atau menjadi resiko dari pembeli. Tapi ternyata alasannya 2 pasal ini tuh 1459 Indonesia benar-benar copy paste aturan dari Belanda, sedangkan di 1460 Belanda benar-benar copy paste dari Kode Sivil Prancis, di mana nanti aturan Belanda juga diadopsi oleh Indonesia, di copy paste gitu, diterjemahkan apa adanya, sehingga bisa jadi terjadi ada semacam tanda kutip kerugian di sini. Kalau hakimnya memahami ini, maka bisa saja 1460 KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku dan peralihan resiko atas benda dianggap tetap terjadi setelah hak miliknya berpindah dulu pada pembeli. Ini secara historis, secara hukum yang jelas. Selanjutnya adalah penafsiran dari otentik. Penafsiran otentik itu penafsiran kata istilah yang dilihatnya di peraturan perundang-undangannya. Misalnya, saya ambil contoh di sini ada dari KUH Pidana. Di pasal 98 ini ada definisi dari malam. Kadang-kadang ada kejadian, dikatakan ini kejadian peristiwa kriminal terjadi di malam hari. Pertanyaannya kapan malam itu? Nah, dibatasi ternyata malam itu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Jadi ada batasannya. Penafsiran selanjutnya ada penafsiran sistematis, yaitu penafsiran terhadap